Halo sahabat budaya, selamat datang di program Konferensi Pekan Kebudayaan Nasional 2020 yang mengangkat tema Tutur, Kultur, dan Luhur. Sebelum kita mulai, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di program konferensi acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020, agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahun ini PKN kembali diselenggarakan dengan mengangkat tema Tutur, Kultur, dan Luhur. Harapannya, lewat konferensi yang dibangun dapat menghadirkan diskusi lewat tutur dalam upaya mengangkat nilai budaya, kultur, yang mengakar, ditinggikan di tengah masyarakat saat ini. Luhur. Saya Agustinus Wibowo, saya penulis perjalanan dan sekaligus fotografer perjalanan. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang kebudayaan dalam pusaran kepercayaan. Saya sendiri telah melakukan sejumlah perjalanan di negara-negara Asia Tengah, termasuk tinggal di Afghanistan selama 3 tahun, dan di beberapa negara Asia Selatan pula. Dan sudah cukup lama meninggalkan Indonesia, dan baru dalam beberapa tahun terakhir ini kembali lagi ke Indonesia untuk mengenali keindonesiaan saya. Saya juga sempat berkeliling ke beberapa pelosok Nusantara seperti di Toraja, Aceh, Pulau Lombok, dan sebagainya. Saya juga menyusuri daerah perbatasan Papua dengan Papua Nugini, Belanda, hingga ke Suriname untuk belajar tentang kehidupan diaspora Jawa di sana. Nah, pada hari ini kita akan membahas apa sih hubungan antara kebudayaan kita dengan kepercayaan kita. Saya ingin memulai percakapan kita hari ini dengan sebuah cerita. Ini terjadi di Toraja, tepatnya di sebuah desa yang sangat terpencil, namanya Desa Simbuang. Ini terletak di puncak pegunungan yang cukup terjal dan cukup sulit untuk dicapai, sekitar 8 jam melintasi jalan yang sangat curam dan penuh lumpur, sampai ke desa yang benar-benar terpencil di puncak gunung. Nah, di desa ini saya berjumpa dengan seorang nenek yang berada dalam posisi duduk. Sekilas dia tampak seperti pengantin yang duduk terlelap ya di kursi pelaminan. Dia memakai baju yang merah menyala bersulam benang-benang emas, kemudian juga ada gelang emas di pergelangan kedua tangannya. Tetapi mata nenek yang terpejam itu tidak akan membuka lagi, karena sang nenek sudah 3 hari meninggal dunia. Menyaksikan mayat dalam posisi duduk di Toraja itu sebenarnya cukup merupakan pengalaman yang spesial. Karena penduduk di Desa Simbuang itu memberitahu saya bahwa saya adalah orang luar kedua yang pernah menyaksikan fenomena seperti ini. Kenapa tidak semua mayat di Toraja bisa didudukkan? Karena untuk sebuah mayat bisa didudukkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sang almarhum haruslah orang dari kasta tertinggi. Masyarakat Toraja juga adalah masyarakat yang berkasta-kasta. Yang kedua, keluarga almarhum haruslah menggelar upacara pemakaman yang terbilang cukup besar. Di desa ini setidaknya syaratnya harus menyembelih 7 ekor kerbau. Dan seekor kerbau harganya paling murah 20 juta. Dan syarat yang ketiga ini mungkin yang lebih sulit adalah bahwa almarhum haruslah masih menganut agama asli Toraja, yaitu agama Aluk Tudulu. Jika dia sudah masuk ke agama lain, maka jenazahnya juga tidak boleh diupacarai dalam posisi duduk seperti ini. Saya sebenarnya merasa sedikit berdosa ya datang ke tempat ini, karena sehari sebelumnya saya sempat bertemu dengan sang nenek waktu nenek masih hidup. Saat itu nenek terbaring lemah di lantai, dia sakit keras dan keluarganya meminta saya memotretnya. Dan saya memoto sang nenek yang masih hidup itu, dan malam itu pula nenek meninggal. Saya sampai khawatir keluarga nenek itu akan mengusir saya atau menyalahkan saya gara-gara kamu foto-foto nenek kami jadi meninggal. Tetapi yang terjadi justru mereka mengundang saya masuk. Dengan senyuman mereka mengajak saya untuk makan bersama nenek.
mari makan bersama nenek. Dan mereka sekeluarga duduk di sekeliling jenazah nenek sambil makan seolah nenek masih hidup. Jujur waktu itu saya tidak menemukan air mata sama sekali di kalangan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Mereka malah banyak saya temukan adalah canda tawa dan kemeriahan, seperti sudah lama tidak berjumpa dengan orang-orang yang mereka kenal. Kemudian mereka juga memandangi seorang anak perempuan dari sang nenek memandangi wajah ibunya dengan penuh kebahagiaan. Dia berkata, nenek sungguh beruntung. Semasa hidup, nenek tidak pernah ke kota. Ke Makassar saja belum pernah. Sekarang dengan adanya kamu di sini, foto nenek yang akan keliling dunia. Mendengar itu, justru sayalah yang menangis. Mengapa orang Toraja bisa menyikapi kematian dengan begitu santai? Di antara banyak budaya yang pernah saya kenal, mungkin orang Toraja yang paling santai dalam menyikapi kematian. Kalau kita melihat di berbagai budaya, acara kematian itu biasanya adalah momen yang penuh kesedihan, momen yang sangat privat. Tetapi di Toraja, ini biasanya adalah pesta besar-besaran. Untuk menggelar sebuah ritual rambu solok atau pesta pemakaman yang cukup besar, itu bisa memakan biaya sampai miliaran rupiah. Misalnya seekor kerbau belang atau tedong bonga yang digunakan dalam ritual rambu solok ini, itu biayanya satu ekor bisa antara 800 juta sampai 2 miliar rupiah. Dan terkadang dalam sebuah ritual mereka bisa menyembelih puluhan ekor kerbau. Tentu untuk menyiapkan ritual pemakaman yang semeriah ini dibutuhkan waktu dan tidak semua keluarga sanggup untuk melaksanakan pada saat itu juga. Jadi sangat lazim di Toraja jika jenazah itu tidak langsung diupacarai, tetapi disimpan dulu di rumah. Jadi di banyak rumah Toraja ada jenazah yang disimpan di rumah mungkin selama 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 5 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Dan dalam pandangan orang Toraja, jenazah yang belum digelar upacaranya dianggap belum meninggal. Mereka masih dianggap sebagai orang yang sakit atau tomakula. Sehingga keluarga masih memperlakukan mereka selayaknya orang yang masih hidup. Jadi setiap pagi istri dari om ini misalnya pada foto kedua, dia membawakan makanan sarapan pagi, makan siang, dan juga snack untuk makan malam. Dan sambil berkata, suamiku, ini makanan buat kamu, bangunlah. Kadang kita mungkin merasa agak aneh ya dalam keadaan seperti itu. Dan jujur pada mulanya saya juga merasa agak takut untuk bermalam di kamar ini bersama jenazah. Tetapi keluarga mereka juga tidur di ruangan yang sama dengan jenazah. Dan pada esok harinya saya juga merasa, oh ternyata tidak masalah juga kita tidur bersama dengan jenazah dalam satu ruangan yang sama. Kemudian di Toraja Utara juga ada ritual mak nenek, di mana orang-orang mengeluarkan jenazah dari kubur untuk dijemur, untuk diganti pakaiannya. Dan ini juga merupakan sebuah momen yang penuh kebahagiaan pula. Kita lihat senyuman dari si anak perempuan ini yang berjumpa kembali dengan ibunya yang sudah meninggal 8 tahun silam. Buat orang Toraja, kematian itu bukanlah perpisahan untuk selamanya. Mengapa orang Toraja bisa mempunyai kepercayaan yang seperti itu? Untuk memahami akar dari budaya dan kepercayaan, ada baiknya kita kembali ke dalam lingkup budaya yang paling awal, yang paling primal. Saya beruntung saya pernah melakukan perjalanan di pedalaman Papua Nugini, di perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini.
Dan di situ saya menjumpai suku-suku yang masih hidup dengan sangat tradisional. Dalam perjalanan saya menyusuri desa ke desa, dari suku ke suku, saya menemukan bahwa setiap suku mereka mempunyai cerita sakral mereka masing-masing. Mereka mempunyai cerita mereka yang menjelaskan bagaimana alam semesta tercipta. Ada suku yang percaya bahwa manusia, nenek moyang manusia pada mulanya berawal dari sebuah pohon. Dan ketika pohon itu ditebang, leluhur manusia beterbangan keliling memenuhi seluruh pelosok dunia. Ada pula suku yang percaya bahwa leluhur paling awal dari manusia adalah seekor buaya yang diturunkan dari langit, dan kemudian buaya itu bermetamorfosis hingga akhirnya menjadi manusia. Apapun cerita dari masing-masing suku, mereka semua percaya bahwa nenek moyang manusia yang pertama adalah dari suku mereka. Cerita-cerita ini bukan cerita biasa. Cerita ini bukan cerita hiburan atau informasi belaka. Cerita ini adalah cerita sakral yang harus diceritakan, dikisahkan dalam upacara tertentu. Tidak boleh diucapkan sembarangan. Dalam perjalanan saya di Desa Tais di Western Province Papua Nugini, saya menemukan bahwa masyarakat Papua yang ada di sana punya tradisi untuk menceritakan cerita sakral ini di sekeliling api unggun. Tentu hanya dalam hari-hari tertentu dan hanya kepada laki-laki yang sudah akil balik. Seorang syaman akan memakai pakaian yang menyeramkan untuk menakut-nakuti para pemuda itu. Siapa yang tidak takut boleh mendengarkan cerita. Kemudian orang-orang yang lebih tua membisiki mereka satu demi satu tentang cerita hingga mereka hafal dari cerita itu. Sedangkan kaum perempuan tidak boleh sama sekali mendengarkan cerita ini. Dan kalau mereka mendengarkan, mereka akan mendapat hukuman dari leluhur. Nah, cerita sakral ini kemudian menciptakan sebuah ikatan. Orang-orang yang percaya pada cerita sakral yang sama, percaya bahwa mereka berasal dari leluhur yang sama. Percaya bahwa mereka juga memiliki aturan moral yang sama, standar perilaku yang sama. Mereka juga punya ritual-ritual yang sama. Kesamaan ini yang kemudian menciptakan kita dan mereka. Ini adalah budaya yang kemudian berfungsi sebagai penanda identitas antara sukuku yang berbeda dengan sukumu. Kita harus menyadari bahwa manusia ini adalah makhluk yang spesial di dunia kita. Karena tidak satupun makhluk yang lain, binatang, yang bisa mengembangkan bahasa seperti manusia. Dalam proses evolusi kita, bahasa kita membuat kita sanggup membayangkan hal yang tidak ada di alam nyata, seolah-olah itu ada. Membuat kita sanggup berfilosofi, membuat kita sanggup mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan besar. Dari mana kita berasal? Kemana kita menuju? Apa makna hidup ini? Kenapa kita harus mati? Untuk menjawab pertanyaan dari mana kita berasal, banyak leluhur manusia yang kemudian menengadah ke langit, melihat langit luas yang membentang, penuh misteri, penuh kuasa. Langit menjadi sumber inspirasi dari banyak, kalau bukan hampir semua, cerita penciptaan. Dalam tradisi Mesir kuno, dipercaya bahwa sumber penciptaan adalah matahari. Karena itu, dewa tertinggi adalah dewa matahari. Masyarakat Cina percaya bahwa kaisar langit adalah dewa tertinggi. Dan di bawah kaisar langit ada dewa negara, dewa provinsi, dewa kota, dewa desa, dewa kampung, sampai dewa rumah, yaitu dewa dapur, yang bertugas untuk melindungi keselamatan dari rumah tangga. Masyarakat Yunani kuno percaya bahwa di langit sana ada banyak sekali dewa. Dan dewa-dewa Yunani itu mirip dengan manusia yang juga punya kelebihan dan kekurangan, hanya saja mereka tidak bisa mati. Dalam kepercayaan agama Yahudi, Tuhan
Yahweh menciptakan Tuhan Yahweh yang bertahta di langit menciptakan manusia dari debu tanah, yaitu kemudian menjadi Adam dan istrinya dari tulang rusuknya, dan keduanya kemudian diusir dari Taman Firdaus karena tidak patuh. Masyarakat Toraja ceritanya juga terinspirasi dari langit. Mereka percaya bahwa leluhur orang Toraja turun dari langit, membawa 777 perintah yang disebut aluk. Dan ketika manusia melaksanakan semua aluk ini, mereka akan mendapat berkah dari langit. Nah, dari cerita-cerita sakral ini, kemudian hadirlah berbagai macam ritual. Fungsi dari ritual adalah untuk mengingatkan orang-orang yang percaya pada cerita ini akan cerita sakral yang mereka imani itu. Kita bisa melihat ritual dari berbagai agama. Misalnya ritual umat Muslim, Idul Kurban, yang mengingatkan kita pada cerita tentang kepatuhan Nabi Ibrahim memenuhi perintah Tuhan ketika diminta untuk mengorbankan anaknya sendiri. Ritual Natal dalam kepercayaan Kristen membuat umatnya senantiasa ingat tentang kasih Yesus dalam menyelamatkan manusia. Ritual Paskah dalam agama Yahudi mengingatkan umatnya tentang cerita Nabi Musa yang membawa orang Israel keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Firaun. Masyarakat Toraja juga punya ritual-ritual pemakaman yang sangat rumit. Dan ritual-ritual ini juga mengingatkan mereka tentang perjalanan dari manusia. Setelah mati, roh kita akan melangkah menuju alam keabadian, menuju puya. Ritual-ritual Toraja juga mengingatkan tentang kosmologi mereka, tentang Puang Matua sebagai sang pencipta, juga para deata, roh-roh dewa yang berkuasa atas alam, juga roh leluhur yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada keturunan mereka. Cerita sakral Toraja sebenarnya mengingatkan kita tentang filosofi orang Toraja, bahwa hidup ini adalah rantai yang terus berkesinambungan, bahwa kita adalah produk dari leluhur-leluhur kita. Dan kita sendiri juga adalah leluhur bagi keturunan kita. Dalam memahami tentang pencipta, sang pencipta, banyak kepercayaan yang paling awal, paling pertama, memiliki gagasan bahwa roh dari sang pencipta yang maha kuasa itu menitis dalam segala benda dan makhluk ciptaannya. Karena itu dalam diri manusia, juga dalam diri berbagai binatang, tumbuhan, gunung, sungai, ada roh suci yang sama dari sang pencipta. Itulah sebabnya mereka terlihat seperti menyembah batu, menyembah gunung. Sebenarnya bukan itu. Mereka sering disebut sebagai animisme, tetapi dasar dari mereka, kepercayaan mereka adalah untuk menghormati roh suci dari sang pencipta yang ada dalam segala benda di alam semesta itu, sebagaimana roh suci yang ada dalam diri manusia. Masyarakat yang menganut kepercayaan seperti ini biasanya juga punya tradisi syamanisme, yaitu mereka memiliki syaman, ya orang yang bisa berkomunikasi antara alam manusia dengan alam roh. Sang syaman mungkin bisa membaca petunjuk alam. Di Toraja misalnya, seorang pemuka adat, penganut Aluk Todolo, terkadang melakukan upacara penyembelihan ayam untuk melihat apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk mulai berladang, ataukah untuk mulai membuka saluran irigasi. Jadi dalam mereka memutuskan untuk
melakukan sesuatu, mereka terlebih dahulu berkonsultasi dengan roh-roh gaib itu. Nah, dalam kepercayaan yang dalam kepercayaan agama yang lebih tua ini, setiap aktivitas manusia sebenarnya adalah aktivitas yang religius. Tidak ada banyak perbedaan antara aktivitas yang profan ataupun religius. Mulai dari menari, menyanyi, menyembelih hewan, membangun rumah, menebang pohon, menikah, melahirkan, memakamkan jenazah, semua itu pada awalnya adalah kegiatan religius. Karena itu ketika kita melihat adat kita, banyak tradisi-tradisi adat kita di masa sekarang, kalau kita menelusuri sejarahnya, kita bisa menemukan benang-benang yang menghubungkan dengan kepercayaan yang paling tua. Kita bisa menemukan bahwa dari ritual-ritual itu ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar yang diajukan oleh manusia. Misalnya dalam ritual selamatan yang dilakukan oleh orang Jawa. Dalam ritual selamatan, ini menjelaskan tentang sangkan paraning dumadi, yaitu dari mana hidup ini berasal dan kemana hidup ini menuju. Misalnya dalam berbagai makanan yang disajikan dalam selamatan, biasanya ada jenang. Jenang ini bermakna gumelaring jagat yang menjelaskan tentang alam semesta. Juga ada jenang abang putih atau jenang merah putih yang menyimbolkan laki-laki dan perempuan sebagai sumber penciptaan Adam dan Hawa. Juga ada telur rebus yang merupakan simbolisasi dari penciptaan juga. Ada pula ayam ingkung, yaitu ayam yang dalam posisi berlutut, menunjukkan tentang kepatuhan kepada Sang Pencipta. Juga ada menyan, api suci, dan ada air putih yang merupakan air suci. Kita ketahui bahwa hal yang menarik tentang manusia, tentang budaya manusia, adalah tidak ada budaya yang berdiri sendiri. Budaya-budaya itu saling berinteraksi, saling mempengaruhi satu sama lain, saling menyerap satu sama lain, sehingga menimbulkan keberagaman budaya di mana-mana. Salah satu contohnya adalah di Lombok, di kaki Gunung Rinjani yang pernah saya kunjungi adalah masyarakat Islam Wetutelu. Islam Wetutelu, masyarakat Wetutelu sering disalahartikan sebagai 3 waktu. Sebenarnya menurut penjelasan masyarakat di sana yang dimaksud dengan Wetutelu adalah 3 elemen. Dan misalnya untuk menjelaskan tentang alam semesta terdapat 3 unsur di sini, yaitu mereka yang melahirkan, mereka yang bertelur, dan mereka yang bertumbuh. Kalau kita melihat sekilas ritual Wetutelu, dalam foto-foto ini adalah ritual Idul Fitri. Sekilas kita tidak melihat ini tampak seperti ritual agama Islam. Untuk bisa masuk ke dalam Masjid Wetutelu yang atapnya berlapis 3, seseorang harus mengikuti aturan pakaian adat yang sangat ketat. Tidak boleh memakai kaos, tidak boleh memakai celana, tidak boleh memakai sarung yang berlubang. Mereka hanya boleh memakai selembar kain. Dan ini aturan yang harus ketat diikuti, karena kalau tidak, kita tidak boleh masuk ke dalam masjid kuno di Bayan. Selain itu, ritual mereka ada juga ritual mencuci beras, di mana para perempuan pergi ke sungai, berbaris pergi ke sungai untuk mencuci beras di sana. Dan mereka juga kembali sambil memegangi perut. Ini juga menyiratkan tentang penyucian dan tentang kodrat perempuan. Nah, di sini kita melihat bahwa Wetutelu sebenarnya merupakan percampuran dari berbagai nilai budaya yang ada di Lombok, yang ada di tengah masyarakat Sasak di masa lampau. Ada seorang ahli yang mengatakan bahwa Wetutelu ini ibarat tungku yang memasak semua kepercayaan yang masuk ke tengah masyarakat Sasak hingga menjadi sesuai dengan masyarakat Sasak.
Dalam peringatan Idul Fitri Watutelu misalnya, orang-orang penganutnya membawa berbagai macam hasil panen maupun hasil bumi yang mereka anggap sangat mereka sukai untuk dibawa, dikumpulkan ke dalam masjid untuk diberkahi bersama. Ini juga menyiratkan tentang semangat untuk berbagi. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana agama yang masuk dari luar, ketika masuk dalam sebuah masyarakat, mereka melebur, mereka mengalami akulturasi atau inkulturasi. Nah, ibadah dari masyarakat Watutelu ini merupakan percampuran antara agama asli Sasak, Hindu dan Buddha yang sudah datang lebih awal, dan kemudian Islam. Ini tentu bukan merupakan hal yang unik, ya, karena di berbagai pelosok dunia, Islam juga menyebar dengan cara yang sama. Misalnya di Afghanistan, dengan tradisi-tradisi sufi, ziarah kubur, dan Islam melebur di situ. Juga di tengah masyarakat Jawa, di mana penyebaran Islam juga menggunakan medium wayang kulit yang memanfaatkan cerita Mahabharata dan Ramayana. Jadi dalam budaya masyarakat di seluruh dunia, kita bisa menemukan bahwa berbagai kebudayaan itu bisa berubah kepercayaannya atau agamanya. Misalnya orang Indonesia sekarang yang mayoritas adalah penganut Muslim, penganut Islam, 1000 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, agama yang dominan di Nusantara ini adalah Hindu dan Buddha. Ini merupakan hal yang sangat wajar dalam perjalanan budaya, perjalanan sejarah berbagai peradaban. Jadi kepercayaan pasti bisa berubah. Dalam masyarakat Toraja juga terjadi perubahan. Misalnya yang sangat signifikan adalah masuknya agama Kristen. Agama Kristen masuk Toraja baru pada awal abad 20. Sekarang kalau kita lihat, mayoritas orang Toraja adalah penganut Kristen. Tetapi dulunya, sebelum abad 20, semuanya adalah penganut Aluk. Kalau kita lihat, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara cerita sakral yang dipercaya oleh penganut Aluk Todolo dengan penganut Kristen. Dalam kepercayaan Aluk Todolo, ada kosmologi tentang Puang Matua, tentang Deata, tentang roh-roh leluhur. Sedangkan dalam kepercayaan Kristen, iman hanya boleh kepada Tuhan yang Maha Satu. Perubahan cerita sakral seperti ini tentu akan mempengaruhi cara pandang manusia terhadap dunia di sekelilingnya. Juga akan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan mereka. Dan ini juga berperan untuk mengubah budaya. Misalnya dalam kultur Toraja. Untuk acara pemakaman, secara tradisional digunakan patung Tau-Tau yang menggambarkan almarhum. Dan patung Tau-Tau ini semula memiliki makna yang sangat religius. Tetapi setelah orang Toraja menjadi Kristen, patung Tau-Tau dimaknai berbeda. Sekedar seperti sebuah foto untuk mengingat siapa yang sudah meninggal. Ketika orang-orang juga berubah menjadi Kristen, kesakralan terhadap makam leluhur, terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Deata, leluhur, dan kepercayaan Aluk Todolo, ini juga berubah. Tau-Tau sering dianggap sudah tidak sakral lagi. Bahkan mungkin lebih dianggap sebagai barang antik. Pada tahun 1970-an marak sekali pencurian Tau-Tau di Toraja untuk dijual pada kolektor barang seni di Eropa dengan harga yang sangat mahal. Karena itu banyak kemudian patung Tau-Tau yang disembunyikan di dalam rumah ataupun di kerangkeng dalam jeruji besi seperti ini supaya tidak dicuri. Itu terjadi karena perubahan filosofi orang-orang
perubahan cara mereka memandang kepercayaan mereka, kepercayaan leluhur mereka. Tetapi tidak semua nilai-nilai itu akan berubah. Ya. Tapi sebelum ke situ, saya ingin mengambil satu contoh lagi tentang perubahan budaya ini. Dalam kepercayaan masyarakat animisme, masyarakat yang percaya pada roh-roh alam, mereka percaya bahwa setiap roh alam itu harus dihormati. Karena itu mereka umumnya sangat berhati-hati, tidak sembarangan menebang pohon, tidak sembarangan membuang sampah ke sungai, tidak sembarangan menggali lubang misalnya, tidak sembarangan menambang. Mereka sangat berhati-hati karena semua tindakan mereka harus mendapat izin terlebih dahulu dari roh alam. Ini dalam kepercayaan agama-agama tradisional. Nah, tetapi dalam kepercayaan agama-agama yang lebih baru, misalnya dalam agama monoteistik, itu dipercaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan manusia. Manusia dianggap sebagai makhluk yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, dan berkuasa atas alam. Nah, pandangan yang seperti ini bisa mengubah perilaku manusia dalam mencikapi alamnya. Misalnya di beberapa pedalaman di Indonesia, masyarakat yang semula sangat menjaga merawat hutan, berhati-hati dalam berburu, mereka kemudian ada yang menjadi abai tentang kewajiban merawat lingkungan karena tidak menganggap itu sebagai bagian dari ritual religius mereka. Kita bisa melihat perbandingan ini juga dalam masyarakat Indian dan masyarakat Eropa yang bertemu di benua Amerika. Orang Indian di Amerika sangat menghormati alam, sangat menghormati binatang. Mereka tidak sembarangan membunuh binatang. Yaitu di benua Amerika waktu itu banyak sekali bison. Tetapi oleh orang Eropa, bison hanya dianggap sebagai binatang. Mereka membantai bison-bison yang ada di Amerika. Dan sekarang bison hampir punah di Amerika. Padahal semula di mana-mana penuh dengan bison. Ini kita bisa melihat bagaimana umat dari dua sistem kepercayaan yang berbeda punya sikap yang sangat berbeda terhadap alam. Tetapi ketika sebuah masyarakat berubah kepercayaan atau berubah agama, tidak serta-merta semua nilai dasar yang ada dalam budaya itu juga turut berubah. Misalnya dalam kasus Toraja, pada tahun 2016 pemerintah Tanah Toraja membangun patung Yesus yang tertinggi di dunia yang ditempatkan di atas Bukit Burake. Bukit Burake ini semula adalah tanah suci dari agama asli Toraja, agama Aluk Todolo. Selama proses pembangunan patung ini terjadi sejumlah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian orang-orang yang sudah menganut Kristen ini tetap merasa bahwa tidak boleh atau tidak bisa membangun begitu saja patung Yesus di sana. Mereka kemudian mengundang pemuka agama orang Toraja, agama asli Toraja, untuk menggelar ritual Aluk Todolo dengan penyembelihan kerbau. Jadi supaya patung Yesus bisa dinaikkan ke puncak Bukit Burake, terlebih dahulu harus digelar upacara Aluk Todolo. Upacara ritual adat untuk memuja leluhur. Nah, kalau kita lihat sendiri fenomena dari agama-agama tua, agama-agama lokal kita, ini ada semacam fenomena di mana sekarang jumlahnya semakin berkurang. Sebenarnya kalau kita menelusuri asal-usul dari agama dan budaya, kita melihat bahwa setiap masyarakat, budaya, setiap suku, ketika mereka sudah mengembangkan cerita sakral, sudah mengembangkan ritual-ritual, mereka sebenarnya sudah membangun sebuah agama. Dan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya, sangat beragam dengan 17.000 pulau, lebih dari 300 etnik, 700 bahasa, sangat beragam budayanya, juga sangat beragam kepercayaannya. Tetapi jumlah
kepercayaan ini terus berkurang dan jumlah penganut kepercayaan terus berkurang. Di Toraja sendiri pada tahun 1960-an orang Aluk ini masih cukup banyak jumlahnya. Mungkin sekitar separuh atau sedikit kurang dari itu, tetapi mereka masih cukup dominan. Nah, sekarang penganut Aluk Todolo hanya tersisa mungkin kurang dari 1% masyarakat Toraja. Hanya di tempat-tempat yang sangat terpencil. Saya harus pergi ke bukit yang sangat jauh dengan perjalanan yang sangat sulit sampai bisa bertemu dengan masyarakat Aluk yang masih mempertahankan agama dan ritual adat mereka sepenuhnya. Ritual perubahan agama yang terjadi di Indonesia, salah satu faktor yang sangat besar dalam mendorong perubahan yang sangat pesat ini adalah sejarah Orde Baru. Sejak berdirinya Orde Baru, agama dianggap sebagai antitesis dari komunisme. Sehingga orang yang tidak beragama dianggap sebagai komunis. Negara juga menetapkan standar dari apa yang disebut agama dan apa yang bukan. Dan ini kebanyakan menggunakan standar dari agama-agama besar. Harus mempunyai nabi, harus mempunyai kitab suci, harus mempunyai tempat ibadah, harus mempunyai hari raya khusus, dan sebagainya. Padahal agama-agama lokal di Indonesia tidak semuanya bisa memenuhi syarat itu. Sehingga banyak dari mereka yang tidak bisa mendapatkan kualifikasi untuk dianggap sebagai agama. Dan mereka dianggap sebagai kepercayaan. Namun ketika mereka menganut kepercayaan pun, terdapat sejumlah diskriminasi yang dialami. Saya pernah berbincang dengan masyarakat yang masih mempertahankan Aluk ataupun mereka yang sudah pindah agama. Rata-rata mengatakan ketika mereka masih mempertahankan agama asli leluhur sebagai penganut Aluk, mereka dianggap komunis, dianggap kafir, dianggap ateis, dianggap pula tidak beradab, terbelakang, kuno, atau dari sisi birokrasi, mereka sulit mendapatkan KTP, sulit mendapatkan surat-surat untuk dokumen untuk membantu hidup mereka. Anak-anak yang bersekolah juga tidak bisa mendapatkan nilai agama, karena tidak ada guru agama untuk agama Aluk, dianggap seperti itu. Tetapi tidak semua agama-agama lokal itu kemudian musnah. Salah satu strategi yang digunakan oleh mereka untuk tetap bertahan adalah mengidentifikasi diri dengan salah satu dari agama resmi yang diakui pemerintah. Aluk Todolo mengidentifikasi diri sebagai Hindu, kemudian dikenal sebagai Hindu Toraja. Ini juga dialami oleh Batak Malim di Sumatera Utara, Dayak Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di Jawa Barat. Agama-agama lokal di Papua Nugini juga banyak mengidentifikasi diri dengan agama Kristen. Sedangkan Watu Telu di Lombok mengidentifikasi dengan Islam. Tetapi walaupun mereka sudah masyarakat Toraja sudah mayoritas menganut Kristen, ini bukan berarti bahwa Aluk Todolo kemudian mati. Aluk Todolo sebenarnya masih bertahan cukup kuat di situ. Orang Kristen di Toraja menyebut Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta, sebagai Puang Matua dalam bahasa Toraja. Dan kita tahu Puang Matua adalah Sang Pencipta dalam kepercayaan Aluk Todolo, dengan kosmologi yang sama sekali berbeda. Ritual-ritual pemakaman seperti ini, mak nenek atau mengeluarkan jenazah dari kuburan, ritual dalam pemakaman Toraja Rambu Solok, hampir selalu dimulai dengan doa-doa dari pendeta, dibuka oleh orang-orang dari gereja Katolik ataupun gereja Kristen. Jadi di sini biarpun mereka sudah menganut Kristen, ritual-ritual Aluk Todolo masih bertahan. Hanya nilai-nilainya sedikit banyak mengalami perubahan.
Pada awalnya pada abad ke-20, misionaris Belanda yang pertama masuk ke Toraja, mereka punya kebijakan yang sangat ketat dan mereka menganggap bahwa semua ritual masyarakat asli Toraja yang disebut sebagai Aluk Todolo dianggap sebagai ritual yang sesat, dianggap sebagai pemujaan roh gaib, sehingga itu harus dihapuskan. Nama Aluk Todolo sendiri sebenarnya awalnya memiliki konotasi yang sangat negatif, dianggap sebagai ajaran orang dulu. Itu arti kata per kata dari Aluk Todolo. Upaya dari gereja pada mulanya untuk menghapus nilai-nilai asli dari agama setempat ternyata tidak berhasil. Ternyata tidak berhasil untuk membuat mereka mendapatkan umat dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Kenapa demikian? Karena manusia, ketika mereka menganut agama, mereka punya tujuan tertentu. Mereka punya manfaat. Mereka mengejar manfaat tertentu. Sekarang walaupun penganut Toraja, orang-orang Toraja mayoritas adalah penganut Kristen, Aluk Todolo itu ritual-ritualnya masih sangat hidup di Toraja. Dalam upacara pemakaman, bahkan dalam rumah orang Toraja, dalam cara mereka mendistribusikan daging, dalam acara pernikahan, dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, tari-tariannya, lagu-lagunya, kita masih bisa menemukan jejak dari agama tua mereka di sana. Ada satu hal yang mungkin menghalangi konversi Kristen pada mulanya ketika mereka berusaha menghapus tradisi lokal. Pemuka agama Kristen waktu itu maupun beberapa di masa sekarang menganggap bahwa ritual-ritual pemakaman orang Toraja adalah pemborosan yang sia-sia. Karena itu mereka mendorong orang supaya meninggalkan ritual-ritual itu. Tapi itu kenyataannya orang Toraja masih rela mengeluarkan biaya yang sangat besar demi melaksanakan ritual-ritual itu. Kenapa demikian? Karena setiap ritual pemakaman Toraja itu membutuhkan dana yang sangat besar. Sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Dan ini tidak sanggup untuk dipenuhi oleh satu keluarga. Untuk bisa menggelar ritual pemakaman yang cukup layak untuk seseorang yang dihormati, orang Toraja harus menggalang kerjasama yang sangat kuat dalam keluarga besar. Karena itu mereka bisa mengenal semua keluarganya, 7 generasi ke atas sampai 7 generasi ke bawah. Ikatan kekerabatan antar keluarga dalam satu keluarga besar ini tidak bisa digantikan dengan ritual agama yang lebih baru. Karena itulah ritual dari agama yang lama tetap bertahan. Walaupun kini mereka menganut Kristen dan ritual ini dianggap sebagai ritual Kristen di Toraja. Nah, ada satu lagi yang menarik tentang agama tua di situ. Di desa Simbuang yang mayoritas hampir semua penduduknya masih menganut Aluk Todolo dan sangat ketat menjalankan Aluk Todolo, di sana dipercaya bahwa ketika seseorang baru meninggal, seluruh desa itu, semua orang yang ada di situ tidak boleh bekerja, tidak boleh turun ke ladang. Seluruh anggota desa harus ikut untuk membantu dari keluarga almarhum. Ini berarti semua anggota desa ikut terlibat dalam acara kematian salah satu anggotanya. Jadi kematian seseorang bisa mempersatukan begitu banyak orang yang hidup. Mereka menggalang kerjasama yang luar biasa. Kematian seseorang bukanlah kematian dirinya sendiri. Itu adalah kematian bagi semua orang yang ada di sekelilingnya. Ketika dia tidak menghadapi kematian seorang diri, dia kemudian mengurangi rasa takut yang ada dalam dirinya. Ini adalah satu nilai yang cukup besar efeknya di tengah masyarakat Toraja. Dan ini tidak bisa digantikan oleh nilai-nilai yang dibawa oleh agama yang baru. Jadi,
ketika sebuah masyarakat menggenggam sebuah nilai yang bagi mereka berguna, yang bagi mereka bermanfaat, dan bagi mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan besar mereka, maka ritual-ritual, budaya atau adat yang berhubungan dengan nilai-nilai itu masih akan bertahan. Bagi orang Toraja, ritual pemakaman ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pertanyaan besar mereka, dalam proses mereka memahami kehidupan dan kematian. Dan itu sebabnya semua ritual ini tetap bertahan di masa sekarang, walaupun tentu ada sedikit banyak perubahan. Orang luar sering mengira bahwa orang Toraja merayakan kematian. Sebenarnya mereka bukan merayakan kematian, mereka merayakan kehidupan. Jadi, apakah masa depan dari agama-agama dan budaya kita? Satu hal yang harus kita ingat dan selalu kita ingat, semua budaya pasti berubah. Semua agama, semua kepercayaan pasti mengalami perubahan. Perubahan itu adalah keniscayaan. Karena kita manusia juga senantiasa berubah. Hidup kita berubah, dunia di sekeliling kita berubah, pertanyaan-pertanyaan kita berubah, jawaban yang kita cari pun senantiasa berubah. Jadi ketika kita bicara tentang pelestarian budaya, itu bukan kita bicara tentang keabadian. Karena tidak ada yang abadi ketika kita bicara tentang budaya. Dalam kita melestarikan budaya, kita harus ingat tentang prinsip perubahan itu. Semua pasti berubah. Dalam melestarikan budaya, itu juga bukan berarti kita harus menjalankan semua cara hidup leluhur kita. Meninggalkan modernitas kita di masa sekarang untuk hidup seperti leluhur kita ratusan tahun yang lalu. Bukan pula berarti kita harus meninggalkan agama-agama yang kita anut sekarang untuk kembali menganut agama-agama yang dianut leluhur kita seperti ratusan tahun yang lalu. Bukan pula berarti kita juga harus membabi buta untuk melaksanakan semua ritual dari leluhur kita apa adanya tanpa kita memahami maknanya. Karena ketika sebuah ritual sudah kehilangan makna, sudah kehilangan nilai, ritual itu juga tidak akan bertahan. Ritual itu juga tidak akan dilaksanakan oleh orang-orang karena sudah tidak bermakna lagi. Jadi penting kiranya kita untuk memahami nilai, makna, cerita sakral dari berbagai unsur elemen budaya yang kita lestarikan. Bagaimana kita melihat budaya kita di tengah masyarakat yang sekarang? Ketika kita melihat agama-agama leluhur kita, budaya-budaya peninggalan leluhur kita, marilah kita menggunakan satu kacamata yang berbeda, satu perspektif yang baru, bahwa kita memahami akar dari budaya itu. Setiap budaya, kebudayaan, ritual, kepercayaan, agama, selalu berasal dari cerita sakral, selalu berasal dari pertanyaan-pertanyaan besar, selalu berasal dari kebutuhan kita untuk menemukan nilai. Manusia memiliki agama atau kepercayaan untuk memberi makna pada kehidupan yang tidak bermakna, untuk memberi jawaban bagi kehidupan yang penuh tanda tanya, untuk memberi kepastian dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, untuk memberi kedamaian batin dalam hidup yang senantiasa digelayuti ketakutan akan kematian. Ini adalah dasar dari manusia untuk mengadopsi sebuah nilai, mengadopsi sebuah ritual, kepercayaan, agama, atau budaya. Prinsip ini kita kembalikan ketika kita melihat
tradisi-tradisi tua kita, agama-agama yang kini sudah ditinggalkan, gunakan perspektif ini. Pahamilah apa pertanyaan besarnya, carilah apa maknanya, pelajarilah cerita sakralnya, dan biarkan rohnya tetap hidup, supaya dia bisa memperkaya jiwa kita di dunia sekarang, di masa sekarang, dalam pencarian jawaban kita atas berbagai pertanyaan-pertanyaan besar kita. Terima kasih, itu adalah sedikit diskusi kita hari ini tentang bagaimana kita memahami kepercayaan di tengah kebudayaan maupun bagaimana posisi kebudayaan di tengah kepercayaan. Kalau Sobat Budaya punya pertanyaan atau ingin berkomunikasi langsung dengan saya, bisa melalui Instagram, Facebook, ataupun email yang tertera pada halaman ini. Dan akhir kata, salam untuk seluruh sahabat budaya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Selama bulan November 2020, Pekan Kebudayaan Nasional akan melaksanakan beragam program acara, mulai dari konferensi, pagelaran, pameran, parade, hingga kompetisi. Keseluruhan rangkaian acara ini akan dapat sahabat budaya saksikan di berbagai platform digital, mulai dari televisi hingga layanan video streaming. Sekian, terima kasih.